Aduh, tetangga sebelah itu ya, masa air aja lama banget kayak nggak punya kompor yang bener. Bu Mina, pagi-pagi udah rame aja. Orang kampung itu pengen tenang, malah dengerin omongan ibu itu marah-marah nih. Udahlah Rama, kamu jangan ikut campur deh. Emang salah ya, aku nggak teriak-teriak kok. Ya bener, nggak perlu teriak-teriak Bu. Orang kalau denger juga jadi nggak enak hati. Dasar orang kampung pada baperan. Aku ngomong seadanya aja. Ya Allah Bu Mina, pagi-pagi bikin gaduh aja. Orang lain baru beres-beres rumah loh. Halah Bu Ratna, kamu tuh jangan sok deh. Aku ngomong kayak gini tuh demi kebaikan juga. Kalau demi kebaikan, cara ngomongnya ya dijaga Bu. Jangan kayak gitu, kan gak enak didengar orang. Halah, kalian aja yang iri kan sama aku. Gak usah pura-pura baik deh. Nggak ada yang ini Bu, cuma orang capek denger ocehan tiap hari tanpa henti Bu. Iya, lama-lama warga bisa muak loh Mina. Mulut itu kan kalau nggak dijaga bisa jadi bumerang. Terserah kalian aja deh. Aku tuh nggak salah. Aku cuma ngomong apa yang aku lihat. Hari baru dimulai, tapi kampung sudah panas. Mulut Bu Mina yang tak terkendali bikin tetangga makin jengah dan geram. Wah, rumahnya bersih banget ya Bu Ratna. Tapi sayang, isinya nggak seindah tampilan luar rumahnya. Hehehe. Maksud Bu Mina apa ya ngomong kayak gitu? Saya rasa nggak ada yang salah sama isi rumah saya. Ya jelas, orang kan lihat dari luarnya aja. Kalau dalamnya siapa yang tahu? Jangan pura-pura bahagia, Bu. Bu Mina, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Saya ini hidup sederhana, tapi saya nggak pernah ganggu hidup orang lain. Halah, sederhana. Kalau sederhana nggak usah sok-sokan kelihatan baik di depan warga. Sudah Bu, jangan diladeni omongan yang nggak penting. Bikin bad mood pagi-pagi aja. Iya Pak, tapi sakit hati juga kalau terus-terusan disindir kayak gini. Biarkan saja, orang kalau bicara buruk nanti bakal kena balasan sendiri. Balasan apanya? Aku ini cuma ngomong apa adanya. Kalau sakit hati berarti benar dong apa yang aku bilang. Tidak semua ucapan perlu dikeluarkan. Mulut itu kalau tidak dijaga bisa jadi sumber masalah ke depannya loh. Saya nggak pernah ya ganggu kehidupan Bu Mina. Kenapa terus kayak gini? Ngapain Ibu ganggu dan ngomongin keluarga orang lain? Ya itu salah sendiri. Kalau kamu nggak kuat dengar kebenaran itu aku nggak peduli. Aduh, kalian tahu gak sih? Ada loh tetangga kita yang sok-sokan hidup bahagia, padahal kenyataannya berat banget. Maksudnya siapa Bu Mina? Jangan bikin orang penasaran kalau ngomong. Ya siapa lagi kalau bukan Bu Ratna? Dari luar kelihatan baik, padahal cuma jadi beban suaminya. Ah, masa sih Bu? Setahu saya mah Pak Darto juga rajin kerja. Bu Ratna juga sering kelihatan jualan kecil-kecilan. Halah, jualan receh gitu dibilang usaha. Itu mah cuma gaya-gayaan aja biar kelihatan kerja. Bu Mina, ngomong jangan sembarangan. Kita itu nggak tahu isi rumah tangga orang. Loh, saya kan cuma bilang apa adanya toh. Warga juga harus tahu siapa yang beneran kerja keras dan siapa yang cuma numpang hidup. Tapi kalau ngomong gitu terus bisa bikin orang lain sakit hati, Bu. Lah, kalau benar ya kenapa harus sakit hati? Orang jujur mah pasti nggak bakalan tersindir. Udahlah, kita teh di warung ini teh belanja aja. Jangan ngomongin orang yang nggak ada. Jangan sok bela-bela orang. Aku di sini cuma mau ngasih tahu aja. Kalau kalian nggak percaya, ya terserah. Itu mah namanya menyakiti hati orang, Bu Mina. Biasain mikir dulu sebelum ngomong. Pak, aku tuh udah nggak kuat. Tiap hari rasanya selalu jadi bahan hinaan orang-orang. Udah Bu, jangan dipikirkan. Orang ngomong itu nggak pakai otak, memang begitu.
Tapi Pak, rasanya sakit banget. Di depan banyak orang, aku kayak dipermalukan. Aku itu ngerti Bu, aku tuh juga marah dengernya. Tapi kalau kita balas, kita sama saja kayak mereka dong. Jadi aku harus diem aja Pak, biar orang lain terus mikir kalau aku ini hanya beban. Kamu bukan beban Bu, kamu itu penopang rumah ini. Kalau nggak ada kamu, aku juga nggak bisa kuat deh. Bener Pak, aku takut orang makin percaya sama gosip itu. Biarlah orang itu ngomong apa, yang tahu kebenaran cuma kita. Jangan biarkan mulut orang itu merusak hati kita. Aku coba kuat ya Pak, tapi kadang aku capek juga lama-lama. Aku ada di samping kamu. Kalau kamu tuh jatuh, aku juga bakal bantu kamu itu untuk bangkit lagi sayang. Makasih ya Pak, tanpa kamu mungkin aku udah nyerah dari dulu. Kita jalani saja bareng-bareng ya Bu. Kebenaran pasti bakal kelihatan nanti. Rahmat, kamu itu nggak capek denger ocehan Bu Minah itu tiap hari? Capek banget Pak, mulutnya itu kayak toa rusak, nggak ada tombol off-nya. Iya, pagi-pagi bukannya adem malah denger gosip dari mulut dia. Suara dia sampai masuk ke telinga, gak enak banget didengar. Herannya, nggak ada capeknya ngomongin orang, kayak udah bener aja hidupnya. Padahal kita itu semua juga punya urusan. Kalau tiap hari dirusuin gosip, kamu ini nggak akan pernah tenang. Betul Pak, aku itu sampai males keluar rumah. Baru lewat depan rumah dia itu udah diomongin pakai kata-kata yang bikin kita itu sakit hati. Aduh, bukannya sekali dua kali, tapi tiap hari dari pagi sampai malam, nggak ada jedanya. Dan yang bikin tambah parah, suaranya kenceng banget kayak sengaja biar semua orang itu denger. Nah itu dia, orang ngobrol normal aja bisa jadi pelan. Ini kayak pidato politik tiap hari. Aku rasa semua warga itu mulai gak suka. Bukan cuma aku sama bapak. Ya lama-lama orang itu beneran males ketemu dia. Mulutnya itu kayak racun yang nyebar kemana-mana. Kalau terus-terusan begini, bisa-bisa orang kampung sengaja ngejar Ibu Mina ya. Benar Mat, kadang mulut kita itu bisa lebih baik daripada senjata. Dan juga Bu Mina belum sadar itu. Suara Bu Mina menggema di kampung, bikin orang-orang di rumah masing-masing bikin jengkel. Malam itu rumah Bu Ratna terasa hening, hanya suara jangkrik dari luar jendela yang terdengar. Ya Allah, kuatkanlah hati hambamu ini. Sabarkan aku menghadapi omongan tetangga. Sabar ya Bu, doa itu senjata paling kuat. Biarin orang itu mau ngomong apa tentang kita, tetap harus sabar dan biar Allah yang balas. Aku tuh tiap hari berusaha nggak mikirin Pak. Tapi kalau dengar suara Bu Mina, hati ini langsung sakit lagi. Kadang aku pengen marah balik Pak, tapi aku takut dosa. Aku ngerti Bu, aku juga kesel. Tapi kalau kita itu ikut emosi nanti malah tambah runyam dan gak baik ke depannya. Tapi aku juga capek Pak. Rasanya tiap langkah aku diawasin terus, tiap gerakanku diomongin terus-terusan. Jangan anggap itu hinaan Bu, anggap aja ujian. Allah sayang sama kita kalau kita itu sabar. Ya Allah, kuatkanlah aku. Aku nggak mau balas keburukan dengan keburukan. Betul Bu, kita itu fokus aja sama rumah tangga kita. Jangan biarin mulut orang itu bikin hati kita itu hancur. Makasih ya Pak. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah nggak kuat. Aku selalu ada buat kamu Bu. Ingat, doa orang-orang yang terzalim itu mustajab. Kalian tahu nggak? Si Bu Ratna itu masaknya gosong mulu. Malu-maluin aja. Lah Bu, suara jenengan kok kayak orang sakit gitu? Enggak apa-apa. Ini kayaknya cuma seret aja. Maklum cuacanya panas, kurang minum. Tapi tetap ya, si Ratna itu beban. Bikin suaminya capek loh. Bu Mina, mending minum dulu aja deh. Jangan maksa ngomong kalau lagi salah kayak gitu. Gak usah, aku sehat kok. Kalian denger ya, Ratna itu bener-bener bikin malu tetangga. Sehat kok batunya sampai kayak gitu, mau copot paru-parunya gitu Bu ya. Aduh, kok makin jadi nggak enak ya. Tapi aku ini harus tetap bilang, Ratna itu tuh
mulutnya teh nggak bisa berhenti buat ngomongin orang terus. Ya, kadang mulut tajam itu akhirnya balik menusuk diri sendiri. Kalian semua harus tahu, Ratna itu... Aduh, suara aku kenapa sih? Ya Allah ibu, masih aja maksa ngomong, padahal suaranya udah habis kayak gitu. Udahlah, nggak usah ngomongin orang terus. Mungkin waktunya mulut ibu itu istirahat. Soalnya telinga orang kampung itu udah capek dengerin celotehan ibu setiap hari. Suara Bu Mina makin parau, batuknya makin keras, tapi mulutnya tetap mencoba mengeluarkan kata-kata pedas. Warga hanya diam, dalam hati bertanya, mungkin ini adalah awal balasan untuk mulut yang tak pernah berhenti menyakiti. Aduh, kenapa mulutku sama tenggorokanku sakit banget? Kayak ditusuk jarum kayak gini, aduh, sakit. Lah Bu, kok bisa padahal kemarin masih ngoceh kenceng di... Aku cuma biasa aja ini, kayaknya belum minum pagi ini. Bibirnya teh bengkak gitu, Ibu. Ini mah jangan-jangan balasan dari mulut yang keseringan nyakitin orang. Jangan ngomong sembarangan ya kamu ini. Tapi ya bener sih, Bu, mulut yang suka pedes akhirnya kebakar sendiri. Udahlah Bu, mending diam dulu. Jangan maksain mulut yang lagi bengkak gitu buat ngomong terus. Betul Bu, mungkin ini waktunya mulutnya istirahat biar nggak ngomongin orang di kampung terus. Tapi aku harus jelasin. Jelasin apa lagi Ibu? Orang semua warga teh udah tahu kelakuan sampean. Kadang mulut yang nggak bisa dijaga akhirnya menghancurkan diri sendiri. Astagfirullah Pak, itu beneran Bu Mina. Mulutnya kenapa biru semua? Ya Bu, azab datang dengan cara yang nggak disangka-sangka. Ya Allah, seru banget. Baru kemarin dia itu teriak-teriak, sekarang begini. Udah sering kita itu mengingatkan, tapi dia itu tetap aja mulutnya itu nggak pernah mau dijaga. Aku dulu sakit hati banget sama omongannya, tapi aku nggak nyangka akhirnya bisa separah ini. Makanya kita itu jangan sampai sama kayak dia. Ucapan itu bisa jadi doa buruk buat diri sendiri. Lihat wajahnya kayak masih nyoba mau ngomong, tapi nggak keluar suaranya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari mulut yang nggak bisa dijaga itu. Ya Allah, aku jadi takut sendiri. Gosip itu ternyata bisa bawa bencana. Bukan cuma bawa bencana ke orang lain, tapi juga ke diri sendiri. Dulu aku itu sering ketawa tiap dia itu gosipin orang. Sekarang malah nyesel banget. Ingat, mulut itu bisa jadi pedang, bisa juga jadi doa. Hati-hati dalam berbicara. Mulut yang tak dijaga bisa jadi jalan kehancuran. Bu Mina terjatuh karena ucapannya sendiri. Hati-hati dengan kata-kata, karena sekali keluar tak bisa ditarik kembali.